Nah ini loh. Tadi kan tanya ini presenter apa enggak? Peragamain apa enggak? Kalau KB itu kan jumlahnya terbatas ya. Nah ini tidak harus peragamain. Kalau di TK kenapa peragam apa presenter ya? Ini itu center. Tiap katanya kenapa? Kalau TK itu jumlahnya berapa sih? Minimal ya 15 ya apa? Maksimal 15 ya. Aslinya maksimal 15 ya. Pokoknya 15 gitu ya. Nah, kenapa ini kita tambahin center gitu ya? Center itu artinya pojok ragam main yang ditata. Nah, karena 15 itu tidak mungkin kita sediakan di satu tempat. Harus kita bagi. Paling tidak 3 sampai 4 pojok. Nah, 3 sampai 4 pojok. Nah, kalau KB gimana? Kok di sini tidak ada senternya? Itu artinya jadi satu. Berarti 7 anak itu cukup satu center. Jadi kan jenengan apakah itu untuk semua anak? Ya kalau 7 anak iya. Tapi kalau jenengan nanti 22 berarti harus punya berapa pojokan? 3. Iya. Nah, di sini memang tidak center karena apa? Harapannya jumlahnya muridnya hanya 8, 7 gitu ya. Makanya cukup satu ragam yang kita tata gitu ya. Itu loh nanti anak-anak juga ibunya masih terbatas gitu ya. Nah, masuk ke usia TK, ini sudah ada ragam yang ditata. Jadi kan guru PAUD yang di kalau rombel jenengan menyediakan berapa setiap guru menyediakan berapa invitasi? Satu ya. Berarti nanti ada 3 invitasi di kelas itu. Oke ya. Nah, nanti setiap guru juga bertanggung jawab sudah dibagi. Siapa yang bertanggung jawab ke anak-anak itu? Sudah ya. Tujuannya untuk apa dibagi? Maksimal apanya? Ayo, observasinya. Jadi nanti jenengan bertanggung jawab 7 anak itu untuk diamati. Di apa lagi? Selain diobservasi? Stimulasi ya. Jadi jenengan mendapat kewajiban 7 anak itu melakukan observasi dan stimulasi. Ya. Ya karena tempatnya terbatas, ya apa yang penting gurunya ada Nah, di sini nanti usia 45 ada berapa pojokan invitasi nanti? Iya, 3 sampai 4. Enggak boleh lebih dari 5. Itu saya. Satu ini loh, Bu. Satu petataan ragam main itu enggak boleh lebih dari 5. Maksimal 5 anak. Kenapa? Kenapa? Anak harus diberi apa? Iya, ruang yang cukup untuk bermain. Jadi kalau di sini untuk 5 anak, dia akan mengelilingi ini paling tidak cukup untuk 5. Sebenarnya itu yang kenapa harus kita pisah-pisah. Harus di bawah kah? Nah, ya nanti kita bahas ya, Kalau TK harus di bawah, ya. Kalau TK harus di bawah, Bu. Tapi kalau KB, nah, teman-teman dengan jumlah 7 anak itu bisa berkelompok 7 anak. Jadi, nah kalau di kami, di anak cerdas, pernah dengar anak cerdas? Mejanya itu enggak kotak gini, Bu. Mejanya enggak kotak gini, Bu. Apa? Tengah lingkaran. Tengah lingkaran. Jadi meja itu setengah lingkaran. Artinya apa? Artinya meja itu ya, pun ketika memanfaatkan meja, duduknya itu anak-anak tidak kayak kereta gitu ya. Tapi mengelilingi guru gitu ya. Itu kalau pakai kursi. Nah, pertanyaan tadi, Bu harus lesehan enggak begitu ya. Pertama, jumlah anaknya dilihat. Ya. Dengan 22 itu nanti dibagi berapa kelompok sih? 3. Tiap kelompok itu nanti ada 5, 7 orang.
Bisa nggak 7 orang itu menggunakan meja berkeliling? Karena apa? Ragama itu harus kita tata di mana? Di meja. Pertanyaannya, cukup nggak meja itu untuk anak-anak menghasilkan sesuatu? Nggak cukup, Bu. Cukup nggak? Jadi jangan membatasi ruang anak. Pun jangan menyediakan, saya sepakat berkali-kali sama guru. Gurunya itu membuat idenya di atas apa? Kertas. Jangan memberi contoh ini ya. Artinya anak dibatasi waktu hanya, iya. Padahal ini boleh loh, anak membuat sebesar apa gitu ya. Tapi kalau dibatasi kertas, nanti cuma sebesar kertas. Ya, Bu, disarankan berarti tidak menggunakan meja. Karena meja itu terbatas areanya. Ya. Kecuali satu kotaan besar gitu ya, 4 ini, itu untuk anak 4. Bisa mungkin ya. Tapi kalau lebih dari 4, ini loh, nggak cuma kotaan ini loh Bu, tapi 4 meja gini, 1, 2 tambah 2 lagi. Untuk anak 4, oke. Tapi kalau lebih itu nggak bisa. Padahal jenengan punya 12. 12 itu nanti di berapa invitasi sih? 2. Ya. Jadi bisa 2 invitasi. Gimana? Oh, biasa itu ya. Biasa, Bu. Yang penting bayar gitu ya. Biasa itu. Karena usia sampai 4 tahun itu kan memang tadi ya, mut-mutan atau mut-mutan ya. Tapi sebenarnya itu kalau memang anak-anak dibuat kebiasaan yang baik itu sebenarnya nggak masalah sih. Kadang itu anak bangunnya siangan, nah ini loh. Yang salah siapa kalau anak bangun siangan? Ya kenapa? Bukan tidak dibangunin. Misal pun kalau dibangunkan, dia belum tentu mau bangun karena masih ngantuk. Berarti apa, Bu? Iya, pembiasaan di rumah. Pembiasaan apa? Seperti anak saya tadi loh ya. Ngantuk, enggak ngantuk jam 09.00 itu kudu turu gitu ya. Apapun alasannya. Dan itu sudah kesepakatan awal, Bu. Jadi saya buat kesepakatan awal dengan anak saya. Bahkan anak saya yang belum 18 tahun, 17 tahun kemarin itu sudah ada gitu kan. Ngantuk, enggak ngantuk, kamu harus tidur. Akan saya cek berkala gitu ya. Kalau dia masih bawa HP, wah ayahnya langsung ambil buat. Karena waktunya tidur. Nah itu harus tegas. Jangan sampai wes anak kurung ngantuk. Nah, kan yang tidur siapa dulu? Orang tuanya ya. Jadi nanti saya ada sama ayahnya. Nanti kalau aku tidur dulu, Bilal ya jam 9 ya gitu ya. Kalau ayahnya pergi, wah ini aku harus sampai jam 9 nih. Memastikan anakku sudah tidur. Tapi karena sudah biasa, kami itu tinggal kadang eh, belum waktunya jam 9 dia sudah tidur gitu ya. Berarti dia capek gitu. Wow. Kadang gitu. Mama aku tidur. Ya. Jadi itu kode saya harus ke sana. Melakukan apa? Ritual. Kalau bila itu malah tidak. Kan, kalau anak saya yang nomor besar, itu aku harus menceritakan buku cerita. Dan buku ceritanya harus itu. Gak mau ganti. Sampai dia hafal. Sampai dia hafal gitu ya. Sampai dia hafal. Belum selesai dia sudah tidur gitu. Jadi apa itu anak saya nomor 1. Dan beda ya beda. Nah ini nanti teman-teman Bu jangan khawatir. Oleh itu karena kita perlu ada kegiatan apa? Kegiatan apa? Ayo parenting termasuk membangun kebiasaan-kebiasaan baik ke anak-anak bagaimana mengajarkan pentingnya pembiasaan. Memang tidak semua orang itu paham ya, bahwa tidur itu menjadi suatu kebutuhan utama, apalagi untuk anak-anak gitu ya. Bahkan tidur siang itu sebenarnya
untuk anaknya itu wajib. Apa?